berekonomi. Karena berpendidikan terus ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh mengantungkan dari sumbangan. Coba, ya, itu. Apalagi menjual kegiatan sosial untuk berekonomi, salah lagi. Ini namanya money laundering, kegiatan sosial, nirlaba, udah dapat duit buat bikin pabrik, bener apa salah? Ya harusnya untuk sosial. Tujuannya kemarin bahasanya untuk apa? Ini yang salah kaprah begitu, itu melanggar hukum, nggak boleh. Money laundering. Ya, nggak boleh. Kegiatan ekonomi harus dibiayai dari kesadaran berekonomi. Ya. Dari cipta, rasa, karsa, itu modal terbesar manusia. Manusiawi itu begitu, punya akal, untuk berakal, untuk berpikir cerdas, menciptakan ide-ide dalam membangun, mengelola, mendapatkan profit. Nah, begitu kan? Jangan salah kaprah, campur aduk, nggak jalan. Kupu-kupu itu begitu, bisa memilih-milih. Ini makanan aku, ini bukan makanan aku. Nah kalau ulet kan sampai ke batang-batangnya, kalau bisa dimakan, dimakan. Mari dipahami, sahabat semua, etos kerja yang lebih, kita harus up, harus bangkit, kan? Orientasikan seluruh kegiatan kita itu untuk Allah. Pasti Allah kasih lebih di situ rahasianya. Kalau orientasinya pribadi ya nggak akan bisa jadi gede. Ya, tentang sullah yang hukum, sabit ada landasan dasar kita harus berketuhanan dan berkemanusiaan. Artinya setiap daya, upaya, karya, karsa kita itu bagaimana mengakbarkan Allah itu. Jadi mengagungkan Allah itu seperti apa, ya? Bagaimana kita memanusiakan manusia yang lain itu juga seperti kita. Duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam koridor apa? Dalam koridor kita beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi kita tidak boleh menempatkan sesuatu yang berlebihan di atas manusia yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersatukan. Jadi ya kedudukan kita sama-sama ingin beribadah, kemudian berbuat, berkarya sesuai dengan koridor-koridor yang ada di dalam Al-Quran tadi ya, rukun Islam yang kita jabarkan dari 5 program dasar pembangunan kooperasi tadi, pembangunan ideologi berkooperasi. Jadi kalau udah pintar jangan nyebar sendiri-sendiri, tetap ada satu lembaganya yang bisa menaungi kebersamaan kita ini banyak. Jadi itu makanya ada lembaga kesejahteraan masjid itu untuk mempersatukan kita. Kemudian ada koperasi mempersatukan kita dalam berekonomi. Walaupun dari pribadi-pribadi yang mampu tumbuh, mencukupi kebutuhan diri, kemudian belajar hidup dalam bersama dan berusaha dalam kebersamaan. Mungkin tidak terlalu panjang lebar ya arisan kita ini. Jadi poin-poin itu yang kami sampaikan diaplikasikan di seluruh program-program yang ada di sini. Demikian saja apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Ya. Kita berikan aplaus tepuk tangan alhamdulillah. Ya alhamdulillah tadi disampaikan arahan dari beliau pembina tentang arah kita ke depan ya. Untuk masalah PT kemarin ada sebagian yang sudah berhasil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, sekitar 6 alhamdulillah kemarin langsung syukuran beli bakso. Ya bagi yang berminat, jadi PT ini adalah PT perorangan. Jadi memang dari pilihan-pilihannya banyak ya. Bahkan yang penjualan makanan sekalipun bukan di minimarket bisa jadi PT, penjualan non makanan juga bisa.
Jadi ini bentuk kita pengen maju ke depan. Nanti bagi yang berminat, nanti semua ada beberapa yang berminat, nanti jangan dijadwalkan Sabtu. Kalau Sabtu pelajarannya udah lain, nanti dijadwalkan Selasa apa Rabu gitu, nanti dijadwalkan ulang. Nanti sahabat-sahabat seperti Pak Sukijan kemarin ada kendala di nomor induk, gimana, udah dibetulkan belum Pak? Nah itu segera itu namanya dikonsolidasikan. Kalau tidak sanggup nanti hubungi jasa akte kelahiran Petuam. Siap. Itu segera itu ini ya, karena itu sangat penting ya, tidak hanya untuk itu ya, dikonsolidasikan. Nah terus nanti dijadwalkan aja, nanti teman-teman bisanya apa nanti ya, karena kita kemarin belajar bareng-bareng lah, orang kita kemarin juga diajarin sekali langsung, tapi relatif sih kemarin bisa sih kayak gitu sampai dengan NIP. Terus ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kalau di luar itu ilmunya kayak gitu itu paling murah itu 1,5. Membuat PT Perorangan itu 1,5. Emang loncengnya baru sekitar bulan November. Nah ini kita selalu selalu dapat ya, tutor kita hanya 50.000 kemarin bayarnya kita. Nah ini untuk semuanya. Jadi kalau bisa kita bergerak bareng-bareng, nanti sejahteranya bareng-bareng. Jangan sampai tadi disampaikan ada yang tertinggal gitu kan, atau ya nggak apa-apa kalau yang tertinggal ngejar gitu segera nanti supaya untuk bisa bareng. Nah, alhamdulillah memang benar tadi disampaikan bahwa kehidupan berkoloni itu luar biasa. Saya ada satu web yang tidak saya kolonikan, lupa ketulis itu di situ aja. Ratingnya itu nggak naik dari 10 itu. Jadi memang seperti itu gitu. Jadi hebatnya kita. Nah ini dengan kebersamaan kita berharap sahabat-sahabat semua lebih ada minatnya ya kan, tadi seperti juga tentang hal-hal yang sangat ringan sekalipun mungkin sahabat-sahabat semua tentang pembuatan Facebook, halaman. Ini juga untuk sahabat-sahabat yang di level-level istilahnya yang jarang hadir, yang ini gaptek itu ya juga masih belum nyambung. Main Pak Supiar itu gimana sih caranya bikin Facebook, bikin halaman gitu kan. Nah ini juga nggak apa-apa, nanti pokoknya semuanya dari level manapun kita fasilitasi supaya bisa maju seluruhnya ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya laporan yang pertama ini dari Jamas ya. Jamas di bulan ini total baru 13.250.000 ya. Hari ini tanggal 20 ya. Kita bercita-cita tanggal 20 itu lunas, nih sekarang baru 12. Sekitar 20% ya Jamas dari programnya. Masih dari program 70 juta 13.250. Tadi disampaikan Jamas itu adalah jalan menuju masyarakat sejahtera. Dan memang apa yang kita lakukan ini adalah bentuk Jamas secara secara program bagaimana ditingkatkan masing-masing. Nah itu ada andil dalam pembangunan untuk program besarnya, yaitu untuk pembangunan Masjid Rahmatan lil Alamin dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Apa yang berkaitan dengan masjid? Karena masjid ini sekarang dibangunnya tidak hanya di darat, LKM itu di darat. Sekarang masjid itu dibangunnya di laut. Karena apa? Karena kapalnya itu nanti ada lambangnya LKM. Jadi yang jalan-jalan itu masjid seperti itu. Jadi tadi disampaikan. Nah, alhamdulillah kemarin saya dapat anak-anak santri itu diberikan kesempatan untuk melihat langsung ke galangan kapal, ke pelabuhan ya, di setiap hari Minggu, tempat santri kelas 9 dan santri kelas 12. Nah ini untuk menanamkan bentuk kecintaan ya, santri-santri ini tentang minimal transportasi laut ya, karena memang transportasi laut itu sampai hari ini juga kapal itu saya paling
sekali naik itu di mana? Di Kulon Progo itu. 15.000 itu. Atau di mana itu di Pacitan, di Pacitan itu juga 20.000 itu, belum pernah ini. Jadi memang ya karena sangat minim ya. Padahal itu kita 75% Indonesia itu dikuasai oleh laut. Nah ini fungsi Jammas itu adalah ini mewujudkan cita-cita besar kita, bagaimana dulu ya namanya MBT itu kan membangkitkan Batang Terendam dulu, pelaut-pelaut kita, bahasanya lagunya kan nenek moyang kita orang pelaut kan. Nah itu benar gitu kan. Nah hari ini itu kita wujudkan kembali. Nah lewat apa ya, kita sponsornya lewat Jammas itu, lewat Dana Jammas salah satunya. Nah ini kita harapkan dari sahabat-sahabat semua masing-masing gereja melihat, mereken ya untuk mulai ya, kita tinggal seminggu lagi otomatis nih kalau di bulan Februari tanggal sampai 28 ini kami harapkan bersamanya moga hari ini ada foran yang cukup untuk bekerja mas, nanti disampaikan saja ya. Terus selanjutnya untuk kemarin sedikit bocoran ya, mungkin bagi yang tidak ikut ya, yang tidak ikut pra RAT. Jadi kemarin itu pra RAT itu sebenarnya kita ada berapa orang Pak yang udah lunas itu kita? Saya sebenarnya diundang semua itu yang tidak lunas itu, teman-teman yang hadir itu hanya sebagian ya kemarin tuh, sebagian aja telat semua itu kan. Jadi ya bener juga dibilang nggak aktif bang. Pra RAT diundangnya telat semua gitu kan. Saya harus panggilin satu-satu. Si Faisal Sahroni alasannya ini. Ya itulah, setahun sekali ya kita hargai. Ada yang bilang emang wajib pak, aduh ya kayak gitu. yang membuat kita ini. Nah itulah perjalanan kita itu terus kita lihat, kita telateni ya hari ini. Cita-cita dari koperasi atau tujuan yang dari masa jabatan ya 2017-2022 ini adalah anggota koperasi sama dengan anggota Jammas tadi disampaikan. Nah, karena memang dari 2017 itu hanya baru dari 5.123 anggota, di 2017 itu di 2021 sudah 15.000. Jadi ada peningkatan yang luar biasa ya, 10.000 lebih. Nah ini yang dihitung ini adalah yang anggota lunas simpanan pokok. Nah ini yang sudah menyicil simpanan pokok diharapkan segera untuk melunasi. Nanti kalau ada peraturan yang tidak lunas simpanan pokok nanti dihangus gitu kan, mumet juga nanti gitu ya, dicicil supaya bisa lunas. Terus juga untuk simpanan-simpanan yang lain ya nanti dikawal dari Pak Oir untuk bisa bagaimana tadi bisa kita menyisihkan. Ya harapannya kalau Jammas 70 juta ya simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan progresifnya bisa 70 juta. Belanjanya berapa Pak berarti? 200 juta. Nah ini kalau belanjanya udah 200 juta bisa dipakai untuk simpanan pokok itu kan pasti ada untung. 1.500.000 untungnya udah berapa kan? Hitung. 250. Wah tuh 250 loh. Kan lumayan itu udah keuntungan. Nah ini semua menuju ke arah profesionalisme ya. Banyak jalan yang kita bisa tempuh. Yang penanggung jawab. Ya demikian untuk laporan dari saya. Untuk kemarin dana turap sebesar 1.150.000 sudah saya transferkan ya kemarin ya, sudah saya share ke rekening turap untuk jadi karena hari ini laut-laut kita ini kan, pulau-pulau kita ini kan tergerus sama abrasi ya, makanya ada di turap. Setelah turap nanti ada penanaman bakau, tapi pohon bakau yang kita kembangkan itu yang buahnya
bisa dimakan. Ini ada lagi. Nah itu ini yang luar biasa lah, pasti ada sesuatu yang baru. Ini ayo kita terus sokong, kita terus gulirkan. Ya demikian. Selanjutnya monggo laporan-laporan dari masing-masing penanggung jawab dimulakan, mungkin baca satu dan penanggung jawab listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati pembina SDPLS Bantul Bapak Sugeng Merodi Setauni. Yang kami hormati Ketua SDPLS Bantul Bapak Sugeng Diono Setauni. Seluruh pengurus SDPLS Bantul dan sahabat Pokja serta donatur Pokja 220. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih dapat hadir dalam acara rutin arisan di tempat Pak Ferdi Pulutan ini. Untuk laporan dari Pokja 1 untuk perkembangan dari pengkawalan Jamas dari target 10 juta sampai hari ini baru masuk 1.500.000. Kauran hari ini ada 200.000 rupiah dan akan kami selesaikan sampai dengan akhir bulan. Untuk kawalan dana hosting untuk pembiayaan di usaha kita di SDPLS untuk hari ini masuk 210.000 rupiah dan dana kas awal itu 1.255.000 rupiah, sehingga total kas dana hosting sampai siang ini masuk 1.465.000 rupiah. Dan terus akan kami kawal untuk persiapan dana pembiayaan yang ada di SDPLS untuk pembayaran hosting yang hari ini kita juga harus ekstra ya untuk mencapai target dari usaha kita yang ada di SDPLS, karena pembayaran server itu kita setiap bulannya itu 1 juta rupiah untuk per tiap bulan. Kemudian untuk terus kalian Pak yang itu invest. Iya ya. Invest, ya. Iya boleh. Ya. Kemudian untuk dana investasi ini bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menitipkan dana investasi yang tujuannya untuk mengembangkan program properti kita yang ada di SDPLS Bantul itu untuk bisa menguasai wilayah Jogja tentunya, ini untuk mengembangkan ekonomi. Nah, di SDPLS Bantul itu diagendakan atau dibikin investasi properti. Jadi hari ini Bapak Ibu yang mau menitip silahkan untuk bisa kami sampaikan nanti kepada beliau Bapak Fadlan yang menangani masalah SDPLS. Ini Pak Uji ya? Oh iya. Di grup ada tak? Di grup ya? Di grup ada ya? Coba dicek di grup. Di grup investasi ada tak? Udah? Udah. Coba di grup. Coba ya, tak cek ya. Wah panas ya sebentar.